Kayel. I'm sorry Kayel, I'm mad at you. Sorry for my manager. Enggak, abang gak salah, mami yang salah. Big Bob, Big I Bob, love Big you. Bob. I love you. I love you. I love you. Hi geng, welcome back to my channel. Karena semuanya ada di sini, bener-bener semuanya ada di sini. Sebenarnya turunin dulu ya. Mata gue sembab. Gue habis berdoa, ngadu sama Tuhan. Jadi sekarang kan lagi libur anak sekolah kan. Dan mungkin kalau kalian yang follow Instagram gue, kalian tahu bahwa mertua gue yang cowok tuh baru meninggal. Mungkin sekitar 2 bulan, 3 bulan kali ya. Aku juga lupa tepatnya kapan. Pokoknya sekitar segitu. Dan semenjak itu, kalau kalian followers lama gue, pasti kalian tahu kalau sebenarnya tuh tiap weekend tuh biasanya anak-anak gue diambil sama nenek dan kakeknya, nginep di rumah mereka dari hari Jumat sampai hari Minggu. Beberapa waktu sebelum mertua gue yang cowok dipanggil Tuhan, seperti yang kalian tahu juga kalau gue tuh pertama gak punya temen di Amerika. Dan yang kedua, kalau kalian followers gue dan Elva, kalian tahu bahwa gue hampir gak pernah jalan-jalan, nongkrong-nongkrong kayak Elva dengan orang-orang Indonesia yang lainnya. Bahkan gue sering dibilang Kak Michelle sombong ya, gara-gara gue gak mau nongkrong sama kayak Elva lah, suka nongkrong-nongkrong. Bukannya gue karena gue sombong, tapi karena gue gak punya waktu. Gue punya banyak kerjaan rumah yang harus gue beresin, dan gue udah keburu burn out duluan. Jadi ketika kalau acara yang gak penting-penting banget, kalau misalkan orang yang ngundang juga gak deket-deket banget, gue lebih baik gak ikut karena ribet. Dan guenya juga udah capek. Ketika gue ada free time, gue maunya gue sendiri aja gitu. Terus beberapa waktu, ini gue cerita dari awal, gue gak bermaksud cerita ini, cuma bener-bener pure pengen cerita. Gak ada maksud bilang gue gak bersyukur atau gimana, tapi gue bener-bener pure mau sharing aja pengalaman gue, dan supaya gue gak numpuk di otak gue gitu, biar plong gitu pikiran gue. Biasanya tuh gue cerita gini sama teman-teman, sama sahabat-sahabat gue, tapi sahabat gue lagi pada sibuk dan gue nggak apa-apa juga kan, mereka juga punya keluarga cuy. Jadi beberapa waktu sebelum mertua gue yang cowok itu meninggal, gue ada perdebatan dengan mertua gue yang cewek. Kak Michelle bukannya deket banget ya sama mertuanya, bukannya mertuanya baik banget. Aduh, sekali lagi gue berterima kasih banget sama mertua gue yang selalu ada ketika gue butuhin. Jadi ceritanya beberapa waktu sebelum mertua gue yang cowok meninggal, gue pergi sama kakak gue. Biasanya tiap weekend tuh dari hari Jumat sampai hari Minggu, anak gue tuh nginep. Kylo, anakku kan 3. Kayel sama Kylo dijemput, diambil sama neneknya untuk nginep di rumahnya mereka dan pulang hari Minggu siang. Terus beberapa waktu sebelum mertua gue yang cowok meninggal, Hey, my voice stories. nggak tahu Kyle, nggak tahu. Jadi gue pergi sama Elva keluar, dan waktu itu jadwalnya Kayel pulang ke rumah hari Minggu. Gue jalan-jalannya hari Minggu. Terus dan lu bisa lihat lah Instagram gue, seberapa sering sih gue keluar sama Elva tanpa anak-anak gue. Ya, lu bisa lihat sendiri di Instagram gue. Ya mungkin seminggu sekali juga, gitu kan ya. Palingan sebulan sekali atau sebulan 2 kali ya, gitu ya.
tanpa anak-anak. Itu pun juga nggak yang pulang sampai subuh gitu, enggak ya. Dan anak-anak gue pasti dijagain sama suami gue, ya. Kan suami gue bapaknya anak-anak juga, ya kan. Terus gue dapet kabar dari Tony bilang ini si Kyle nggak mau stay di rumah gara-gara nyariin lo. Waktu itu kondisinya pertama gue di WhatsApp, gue tuh masih ada di rumahnya Elva, belum berangkat ke mall ceritanya. Terus gue WhatsApp Tony, terus lo maunya gimana? Apakah gue harus pulang baru gue pergi lagi apa gimana? Katanya Tony nggak usah. Oke, gue nggak pulang ke rumah. Abis itu gue juga bingung nih mau ceritanya gimana. Abis itu gue nggak tahu apa yang terjadi. Gue pergi sama Elva karena gue pikir suami gue udah ngomong gitu, ya udahlah ya. Akhirnya gue kalau nggak salah sorean apa malaman, pokoknya gue lagi di mall, masih di mall. Tony WhatsApp gue lagi, si Kyle nggak mau pulang gara-gara lo nya nggak ada. Again, seperti yang kalian tahu, Kyle tuh anaknya drama banget, dan apalagi anak-anak tuh drama banget kalau ada neneknya. Dan neneknya tuh tipikal yang kayak nggak mau cucu-cucunya tuh yang kayak nangis gitu lah ya. Biasalah nenek-nenek gitu. Terus udah kayak gitu, jadi waktu pas dari WhatsApp pertama si Daddy bilang Kyle nggak mau pulang gara-gara nggak ada gue, itu si Kyle diambil lagi sama grandmanya, main ke rumahnya grandmanya, abis itu malamnya pulang. Nah abis itu beneran si Kyle bener-bener nungguin abis pulang ke rumah grandmanya, mungkin pas udah sekitar jam 7, jam 8, apa jam 7, jam 8 dah, oke kita bilang aja malam. Akhirnya dari rumah neneknya si Kyle dianterin lagi sama neneknya pulang ke rumah gue. Tapi neneknya nggak pulang karena Kyle nggak mau ditinggal sama neneknya kalau nggak ada gue. Again, anak-anak tuh selalu acting ekstra ya kalau ada kakek neneknya, iya kan? Setuju nggak sih? Kalau gue jadi neneknya emang gue tinggalin aja bodoh gitu kan ya kalau gue. Karena gue tahu anak, apalagi si Kyle, seperti yang kalian tahu, Kyle tuh anaknya drama banget gitu ya. Oke, dari situ gue lihat mukanya si grandma udah nggak enak nih ngelihat gue, tapi gue bodo amat. Again, mau ada orang sejuta nggak suka sama gue, I don't care. Terus akhirnya mertua gue yang cewek pulang, sebenarnya baik-baik aja sih, tapi gue tahu mukanya bete. Terus gue keluar ngerokok, anak-anak udah pada tidur, gue keluar ngerokok, terus gue buka Instagram. Gue menemukan komen dari mertua gue yang perempuan bilang, intinya bahasa Indonesianya, lo pergi keluar rumah nggak bawa anak-anak lo lagi. Terkesannya tuh gue tuh kayak selalu pergi, sering banget nggak bawa anak-anak gue, ya. Seperti yang kalian tahu, lo saksi hidup seberapa sering sih gue jalan-jalan sama kakak gue tanpa anak-anak gue. Palingan sebulan sekali, sebulan 2 kali, ya kan? Sebulan sekali lah, taruhlah 2 kali lah paling banyak ya sebulan. Dan itu pun nggak yang pulang sampai subuh, habis itu enggak, gue pasti paling lama jam 9, jam 10 gue udah nyampe di rumah. Karena gue juga orangnya tipikal yang nggak bisa begadang sampai subuh-subuh. Lagian juga di Amerika apa yang mau dilihat sih, kita berdua sama-sama punya anak. Dan kalau gue pergi sama Elva, pasti kita nggak child free, nggak kan? Pasti ada keponakan gue, walaupun gue nggak bawa anak, ada Kela sama Sky. Jadi komennya mertua gue ngomong, kalau pergi lagi tanpa anak-anak lo sih. Terus dia bilang, aneh, something wrong, aneh lah pokoknya kayak gitu ya. Itu gue baru baca komen itu pas gue lagi ngerokok dan keadaannya dia udah pulang. Terus gue kaget dong. Terus gue mikir kayak, oh pantesan tadi muka lo bete. Terus gue langsung bete dan gue langsung manggil suami gue, ini maksudnya nyokap lo ngomong apa? Karena dari sebelum hari itu terjadi, gue nggak pernah ada masalah apa-apa sama nenek gue. Again, orang bule tuh tipenya tuh yang kayak langsung ngomong gitu ya. Tapi kenapa lo ngomongnya di komen dan
nggak etis aja gitu dilihat orang. Kalau lu mau ngomong sama gue, lu ngomong depan muka gue langsung, nggak di komen. Terus gue langsung SMS beliau. Gue bilang, kenapa lo komen begini? Terus dia bilang, iya, kenapa lu pergi nggak bawa anak-anak lo? Pokoknya intinya cerita itu SMS-nya bukan WhatsApp, iMessage-nya tuh panjang banget intinya. Yang dari percakapan yang gue lakukan, karena gue ngotot gue nggak salah gitu, karena anak-anak gue ditinggal sama bapaknya gitu, dan bapaknya juga gue WhatsApp bilang gue nggak usah pulang gitu, karena gue lupa kenapa gue mau pergi, tapi gue jamin ketika gue pergi sama Elva tidak membawa anak-anak gue, itu kondisinya gue pasti lagi burn out banget. Karena kalau lo followers gue udah lama dan follow gue sama Elva, lo pasti tahu kalau gue sangat jarang pergi sama kakak gue keluar ya. Untuk keluar jalan-jalan tuh jarang. Dan menurut gue berhak untuk pergi tanpa anak-anak gue, apalagi gue cuma pergi sama kakak gue sendiri gitu, sama keluarga gue, nggak aneh-aneh juga, untuk refresh otak gue aja. Intinya dari percakapan gue dengan mertua gue itu adalah dia nggak suka kalau gue pergi tanpa anak-anak gue lama-lama. Dan dia yang sakitnya lagi hati gue, dia ngomong gini, gue nggak bilang kalau lo nggak berhak untuk pergi tanpa anak-anak lo, lo berhak untuk pergi sendiri, nge-refresh otak lo, tapi nggak 8 jam. Gue lupa gue pergi dari jam berapa, pulang jam berapa, tapi gue pastikan sama kalian gue nggak pernah nyampe rumah lebih dari jam 10 malam. Oke, karena kan si Elva juga punya anak. Terus yang sakitnya lagi, dia ngomong, lo boleh pergi maksimal 2 jam doang. Kayak jing, 2 jam. Gue berharap lo ngerti susahnya gue jadi ibu rumah tangga, gak pakai pembantu, semuanya sendiri, dan lo bilang ke gue lo cuman berhak keluar rumah maksimal 2 jam. Buat kalian yang gak tahu, gue ini tinggal di pedalaman Amerika, 30 menit dari pusat kota. Nggak 30 menit lah, 40-55 menit dari pusat kota Pittsburgh, Pennsylvania. Kalian search sendiri Pittsburgh, Pennsylvania itu seperti apa. Jadi kalau misalkan gue mau ke mall, mau ke downtown, mau ke pusat kota, itu nyetir mobil sekitar 40-55 menit. Dan kalau misalkan logikanya kalau gue cuma diizinin 2 jam doang, berarti gue ke pusat kota, habis itu pulang lagi, PP dong, ya kan. Gue bilang sama mertua gue, lo gak berhak ngatur-ngatur hidup gue. Gue bilang, anak-anak gue, Right, mommy? iya, ada Kyle di belakang. Anak-anak gue ditinggal sama bapaknya, gue bilang. Dan terus dia nanya sama gue, kenapa kakak lo selalu pergi sama anak-anaknya dan lo gak bawa anak-anak lo? Terus gue bales, gue nggak berhutang apa-apa, gue nggak berhutang cerita sama lo kenapa begini, kenapa begitu, dan gue nggak harus ngejelasin apapun ke lo. Kalau gue mau pergi, ya pergi aja gitu kan. Jadi intinya dia bete kenapa gue pergi nggak pergi sama anak-anak gue. Kalau nggak salah pada saat itu 2 minggu berturut-turut. Setiap minggu itu gue pergi sama Elva, emang gak bawa anak-anak. Dan sekali lagi gue tegaskan, dan kalian bisa lihat sendiri, kalian saksi hidup seberapa sering sih gue pergi jalan-jalan sama Elva dalam 1 bulan tanpa anak-anak gue. Dan gak pernah child free, ya kan, gak pernah totally child free, karena selalu ada Kela dan Sky. Terus cerita pendeknya adalah kenapa kakak-kakak gue selalu nggak bisa child free, karena setiap hari gue udah sibuk bawa mobil, dan gue kalau ada kesempatan pergi nggak bawa mobil, gue akan ambil kesempatan itu. Dan Elva, dia punya panic attack, jadi dia nggak bisa nyetir mobil jauh-jauh sendiri. Jadi karena gue nggak mau nyetir dan Elva nggak bisa nyetir karena panic attack, maka Bang Ruut lah atau abang ipar gue yang nyupirin kita.
Karena abang ipar gue ikut atau bang Ruud ikut, jadilah anak-anaknya Elva atau keponakan gue harus ikut. Karena kan gak ada yang jaga, ya kan? Kayak gitu. Terus gue bete, gue kena lah suami gue sebagai sasaran omelan. Terus gue ceritain, gue tunjukin panjang lebar WhatsApp. Hmm? That is No. it's too big. Terus akhirnya si Tony ngebela gue, dia WhatsApp panjang lebar, WhatsApp lagi, e-message mamanya panjang lebar, kenapa lo gituin Michelle, bla 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 bla. Selesai sampai di situ, besok kita ketemu kayak nggak ada apa-apa. Oke, sampai hari ini. Terus nggak berapa lama mertua gue yang cowok meninggal karena apa nggak tahu ya, emang udah waktunya aja, karena beliau tuh udah pakai pacu jantung dari umur 6 tahun sampai akhir hayatnya. Meninggalnya juga lagi tidur. Damai banget udah. Dan dari semenjak Kyle lagi pipis, kalau kalian dengar suara pipis ya. Dan dari saat itu, semenjak beliau meninggal, anak-anak tuh nggak dijemput lagi nginep di rumah neneknya. Kayak kalau nggak salah kayaknya cuman sekali doang. Setelah itu pun cuman Kyle doang, dan itu pun cuman 1 hari doang. Again, di sini gue menjelaskan ke kalian bahwa hal menjaga anak-anak gue, menjaga cucunya itu bukan kewajiban dia. Bukan kewajiban dia. Ini video ini pure gue cuma mau cerita keluh kesah gue, karena kalian gue anggap sebagai keluarga online dan sahabat online aku. Sampai hari ini, jadi pasti kalau kalian yang followers gue udah lama, kalian pasti bertanya-tanya kenapa anak-anak gak dijemput lagi sama neneknya. Pertama, nenek mertua gue lagi sibuk mungkin yang sibuk terapi ya, ke psikolog juga, tapi juga datang ke psikolog via telepon. Dan again, ini bukan kewajibannya dia untuk ngejagain anak-anak gue. Ini cuman pure cerita doang, oke? So, sampai hari ini mertua gue nggak pernah ambil Kylo sama Kyle untuk nginep di rumahnya dia. Kalau nggak seinget gue tuh semenjak mertua gue yang cowok meninggal, itu cuman 1 minggu pertama Kyle doang yang diambil. Itu pun cuman 1 hari, kayak dari hari Sabtu ke Minggu, udah itu doang. Sampai hari ini si Kyle nyariin neneknya terus gitu ya. Dan gue setiap main ke rumah mertua gue, kita pulangnya malam, mertua gue tuh nggak pernah ada di rumah. Otak gue pertama adalah, gue nih orangnya Leo, jadi ketika gue nggak suka sama orang, itu akan gue pendem sampai akhir hayat gue. Gue nih orangnya dendaman banget. Gue maafin lo, tapi dendam itu akan masih ada. Ya inilah PR gue. Dan gue tetap akan menghormati beliau sebagai orang yang lebih tua, dan sebagai nenek dari anak-anak gue, dan sebagai mertua gue, sebagai ibu dari suami gue. Of course gue akan tetap respect her, tapi gue udah nggak akan melihat dia sama seperti sebelum kejadian ini. Terus yang keselnya, terus yang sebelnya, di waktu pas gue SMS-an sama beliau ngomongnya tuh nyelekit kayak, gue tuh peduli sama mental health-nya cucu-cucu gue dan anak gue. Terus berarti lo nggak peduli dong sama gue. Lo cuman peduli sama gue karena gue ya mau nggak mau jadi keluarga lo sekarang, ngerti nggak? Mau nggak mau lo harus sayang sama gue karena gue nikah sama anak lo, dan gue adalah ibu dari cucu-cucu lo. Itu sih sakit banget sih, karena gue nganggepnya kayaknya dia tulus, tapi kayak pas SMS itu kayak. Dan ini gue cerita sama Lola pun jadi sampai nggak bisa tidur. Karena Lola tahu kalau gue marah, kalau gue emosi itu seperti apa. Setiap saat si Lola kirimin doa panjang lebar bilang, Shell, jangan emosi. Shell, jangan berantem. Shell, jangan ribut, mama pusing. Kyle, jangan dirobek. That's Opung John. I want to say I love you. Oh, you wanna say I love you? I love you too.
And I say, I love you, Whoopi. Hmm. Mommy, Mommy. Kayak lagi lihat buku jurnal gue. Di situ ada I foto. love you, Mommy. I love you, Kaye. Di situ ada foto bapak gue sama Kayel. Terus dia ngomong, I love you, Opung John. Aduh. My let's read your book. Maaf ya. Here, Mommy, use my shirt. Thank you, Kaye. You're welcome. Nah, tiap hari tuh si Kayel tuh nyariin neneknya terus. Aku mau ketemu nenekku, aku mau ketemu nenekku. Tapi pertama gue berusaha untuk ngerti ini situasi yang baru dan nggak mudah untuk dia pastikan kehilangan suaminya, apalagi suaminya meninggal di rumah. Jadi setiap gue ke rumah mertua gue berenang, dan itu tuh selalu pulang sekitar jam 6, jam 7, dan biasanya tuh mertua gue tuh tipe kalau orang yang habis pulang kerja langsung pulang ke rumah gitu. Dan kantornya tuh deket banget, kayak cuma 15-20 menit lah dari rumah. Tapi gue nggak pernah ketemu mertua gue, walaupun gue tuh pulang malam dari rumahnya dia. Ternyata adik ipar gue pun bilang sama ini pas gue lagi cerita-cerita gini sama adik ipar gue gitu, adik ipar gue bilang, gue tuh juga kalau pulang malam gitu kayak jam 10, jam 11, mama juga nggak ada di rumah. Tapi gue pikirnya walaupun gue tuh tipe kalau orang yang walaupun gue ada masalah sama orang, gue tetap bisa kayak jadi netral gitu. Tapi gue mikirnya waktu itu kondisinya karena dia lagi berduka, jadi gue pikir dia menyibukkan diri sampai dia capek, dia baru pulang, jadi biar nyampe rumah langsung tidur. Iya, tuh cerita mami kayak gitu. Gue pikirnya kayak gitu. Abis itu again, ini bukan kewajiban dia untuk jaga anak-anak gue. Tapi sekarang karena dia lagi berusaha untuk cari pelarian gitu ya, berusaha untuk menyembuhkan luka di hatinya. Kan cara orang berbeda-beda ya, ada yang mendekatkan diri sama Tuhan, ada yang kerjaannya nangis-nangis, ada yang kerjaannya party-party segala macem. Dan mertua gue tiap minggu yang gue lihat di Facebook segala macem, dari hari Jumat itu dia selalu ke bar, party sama temennya. Tapi awalnya gue pikir ya cuman buat pelarian aja. Jadi anak-anak tuh dijemput sama neneknya tiap hari Minggu dari pagi terus sampai sore. Tapi yang paling ngerasa ada perubahan ya dia sih, ini yang paling gede, karena dia tiap hari bener-beneran nanya mulu, apalagi sekarang lagi libur sekolah, kayak gue mau ketemu nenek gue gitu. Dan setiap kita ke rumahnya pun neneknya nggak ada gitu kan. Waktu itu pernah sekali ketemu pas kita mau pulang, mertua gue datang, tapi mertua gue tuh kayak cuman 5 menit lah, karena ngasih makan anjingnya habis itu pergi lagi. Terus again, gue nggak masalah sama sekali dia mau pergi party-party atau mau ngapain kayak, karena menurut gue bersyukur dia nggak diem di rumah nangis bikin stres gitu ya. At least dia do something sama orang lain gitu ya, walaupun harusnya ya gue juga nggak bisa bilang ini bener atau salah, kan tiap orang punya berdamai dengan sakit hatinya kan berbeda-beda caranya. Tapi karena dia sudah mengeluarkan kata-kata yang bikin gue sakit hati banget, kayak gue nggak pantas. Dia juga bilang, kenapa lo tidak memprioritaskan anak-anak lo? Kalau gue selalu memprioritaskan cucu-cucu gue. Makanya dia bilang gue sangat aware sama mental health anak-anak dia, maksudnya Tony, suami gue, dan cucu-cucunya. Emangnya gue ngapain anaknya? Emangnya gue ngapain anak-anak gue sampai lo kayak kesannya tuh kayak gue melukai mental health-nya mereka gitu kan.
itu sih sakit hati banget. Jadi setiap minggu kalau misalkan mertua gue ada alasan, oh gue nggak bisa jemput anak-anak, oh gue nggak bisa begini, gue nggak bisa begini sama anak-anak, itu membuat gue semakin hari semakin kesel sama dia. Ngerti nggak? Mohon maaf. Karena lo bilang sama gue, lo sangat memprioritaskan cucu-cucu lo. Kenapa lo lebih memprioritaskan alkohol dibanding cucu-cucu lo? Dan lucunya lagi, kalau kalian follow Instagram gue, kalian tahu kalau Kylo sama Kyle lagi sakit. Dan lucunya, alasannya ke minggu ini adalah dia nggak mau ketemu anak-anak karena dia nggak mau ketularan sakit karena anak-anak lagi sakit. Sejak kapan? Dari dulu, kalau anak gue ibaratnya bulu matanya jatuh, bisa tuh dia lari tuh ke sini untuk ngambil bulu mata cucunya yang jatuh. Sejak kapan anak gue mau ketemu dia kudu sehat dulu? Sejak kapan? Jadi semakin dia banyak alasan nggak ketemu anak gue, again, ini bukan tanggung jawabnya dia untuk menjaga anak-anak gue, tapi karena dia sudah menyakiti, mengucapkan kata-kata yang bikin gue sakit hati, ini makin gue nggak suka, makin sebel sama dia. Seperti itu. Kyle, jangan dong, mami lagi ngomong. Iya, just get your iPad. Dan karena sekarang lagi libur sekolah, anak-anak jadi nggak tahu mau ngapain. Dan gue lagi capek secapek-capeknya, dan apalagi Dedi tuh kerjanya lagi sibuk-sibuknya dari hari Senin sampai hari Minggu. Nggak ada libur kerja, dan Dedi tuh berangkat kerja jam 6 pagi. Jam 6 pagi udah harus di kantor, pulang dari kantor jam setengah 4 dan nyampe di rumah tuh sekitar jam 4. Setiap hari gitu kan. Dan setiap hari juga kan pasti nonstop gue jagain anak-anak kan. Biasanya kalau Dedi nggak kerja gitu atau weekend, mertua gue jemput cucu-cucunya atau Dedi lagi libur, gue setidaknya bisa lah bangun siang dikit lah gitu ya. Tapi karena Dedi kerja, otomatis gue harus kegiatan kan tetap harus berlanjut ya, say. Guenya udah capek, udah burnout sama anak-anak. Dedi juga udah capek pulang kerja gitu kan. Jadi gue sama Dedi, kalau anak-anak nempel tuh gue kayak udah yang anak-anak gue nggak bandel, cuman guenya aja yang capek. Jadi terkesannya tuh kayak mereka yang bandel, ngerti nggak? Kalau gue bawa anak-anak gue keluar, yang satu mau ke sini, yang satu mau ke sono, gue harus gimana nih? Sedangkan badan gue cuma satu. Jadi gue lagi super burnout banget. Kalau gue lagi di rumah, anak gue maunya yang satu mau keluar, maunya di dalam. Kalau di luar kan, kalau gue ngebiarin anak gue di luar, kan harus ada yang jaga. Kalau gue biarin gak ada yang jaga, amit-amit polisi lihat, itu gue bisa dilaporin ke, ibaratnya tuh kalau di Indonesia kayak Komnas Perlindungan Anak, dan amit-amit hak asuh anak kandung gue itu bisa lepas diambil sama negara. Amit-amit ya. Dan gue tuh bener-bener burnout banget, ditambah setiap kali mertua gue ada alasan gak ngejaga anak gue, itu kayak again, gue akan tetap respect sama beliau sebagai orang yang lebih tua, tapi gue udah gak ngelihat dia sebagai sosok yang gue puja sebelum dia mengeluarkan kata-kata yang menyakiti gue. Again, sampai kapanpun gue akan tetap menghormati dia dan menyayangi dia, tapi gue udah gak melihat dia sebagai sosok yang wow banget kayak sebelum dia mengeluarkan kata-kata itu. Intinya seperti itu. Gitu. Dan kondisi sekarang tuh Amerika tuh lagi harganya tuh lagi segila-gilanya banget deh. Tadi gue belanja, gue cuman beli pure kebutuhan rumah gue, dan gue tuh dagingnya cuman beli daging sapi 2 biji, dan itu tuh untuk seminggu kebutuhan tuh $400. Menurut gue tuh mahal. Walaupun karena gue daging cuma beli 2 doang, dan itu pun juga nggak banyak, bener-bener belanjaan gue tuh nggak banyak, bener-bener pure cuman kebutuhan dalam waktu seminggu. Emang sih harga segitu sudah lebih murah dibanding kayak
sebelum gue melakukan tips kayak meal prep, sebelum gue tulisin ini menu-menunya apa, gue udah share di Instagram beberapa tips untuk menghemat budget mingguan. Sebelum gue melakukan itu, harganya lebih wow lagi. Gue bisa seminggu tuh at least minimum itu 500 US dollar. Itu nggak kemana. Jadi kayak lagi super burnout banget, lah semua harga naik, mahal, terus kayak Dedi kerja terus, dan ketika anak-anak tidur, siapa yang gue urusin? Bapaknya kan nyoel-nyoel. Dan gue udah keburu bete, gue udah capek, jangan sentuh gue. Kayak gitu. Kita sempet ada omongan bahwa kayak kalau lu belum nonton video YouTube-nya Kak Aca Sinaga sama suaminya Andi, mereka intinya tuh ada mention di video itu kenapa alasan mereka pindah dari Australia ke Indonesia adalah Kak Aca juga nggak sanggup jagain 2 anak tanpa pembantu di luar negeri. Kalau di Indonesia tuh lebih enak, lebih privilege-nya tuh lebih banyak, lebih mudah lo cari pembantu, lebih kemana-mana tuh lebih gampang, ada Uber, ada apa. Again, gue tinggal bukan di kota besar di Amerika, jadi aksesnya memang lebih susah. Bahkan di daerah gue tuh nggak ada angkutan umum sama sekali, even bus tuh nggak ada. Jadi lo bisa kebayangin kemana-mana gue harus nyupir sendiri gitu ya. Jadi capek lah. Tapi ya mau dimanapun kita tempat tinggal pasti ya ada susahnya. Tapi kan kita juga berhak dong cari tempat hidup yang lebih enak gitu kan ya. Intinya balik lagi ke videonya Kak Aca, dia bilang kalau di Indonesia tuh lebih enak dan lebih gampang gitu. Bahkan anaknya yang pertama, Lukas, itu kan speech delay, dibawa ke Indonesia gitu ya. Pokoknya intinya Indonesia tuh lebih asik dibanding di luar negeri gitu. Dan gue pun bisa compare sebagai orang yang pernah tinggal di Eropa, di Amerika, Indonesia, gue bisa bilang Indonesia adalah negara yang paling santai buat gue. Yang tadi gue bilang privilege di Indonesia tuh sangat gampang dan enak banget gitu. Jadi rencananya gue bilang sama Dedi, gue nggak sanggup kalau begini terus, karena gue mungkin bisa paksa-paksain aja gitu tetap di Amerika. Tapi apakah lo nggak mau spend time with your family gitu? Lo bisa kerja terus setiap hari dari Senin sampai hari Minggu, tapi mereka nggak dapet sosok bapak yang menyenangkan gitu. Lo pulang ke rumah capek, lo harus main sama anak-anak yang ada marah-marah. Gue bilang gitu. Gue bilang sama suami gue, kenapa nggak tahun depan nih pelan-pelan gue pindah sama anak-anak, nggak harus stay lama-lama, kita coba deh kayak mungkin Kyle kan tahun depan dia udah TK ya. TK itu biasanya tuh mulai sekitar bulan Agustus, bulan November. Kenapa nggak tahun depan, dari mungkin Januari, Februari gue stay di Indonesia sama anak-anak gitu ya, mencoba settle di Indonesia gitu ya, mencoba. Again, gue nggak tahu Tuhan akan membawa gue dan keluarga gue kemana, tapi kita sebagai manusia boleh dong berusaha gitu ya, berusaha. Kenapa kita nggak coba biarkan gue dan anak-anak di Indonesia, biar gue juga nggak burn out. Gue bilang biar mereka juga bisa main. Kan di Indonesia lebih banyak kegiatannya gitu, kayak rockstar gitu-gitu ya. Ada sih kayak rockstar gym gitu di sini, tapi tuh dari rumah gue ke situ tuh 1 jam. Iya, which is capek banget gitu buat gue. Kayak gitu. Kenapa nggak kita coba pelan-pelan? Kita kan nih November mau ke Indonesia nih, mau jalan-jalan. Itu adalah pertama kalinya Dedi bakalan ke Indonesia, karena belum sempet ke Indonesia karena kan COVID ya, say. Terus habis COVID, keluarga gue semua pindah ke Amerika. Jadi ke Indonesia mau ketemu siapa gitu kan. Jadi November ini adalah pertama kalinya Dedi ke Indonesia. Gue bilang sama Tony, ya lo lihat dulu lah kondisi di Indonesia seperti apa. Nanti tahun depan gue maunya sama anak-anak gue ke Indonesia sampai pendaftaran Kyle TK lah. Nanti biar kita jalanin aja hidup, biar nanti kita berserah sama Tuhan akan bawa kita kemana. Karena jujur menurut gue, mungkin buat kalian yang tinggal di Amerika bisa komen di bawah, kasih tahu ke orang-orang bahwa tinggal di Amerika tuh nggak se-worth it itu. Lu
capek banget kerja, terus harganya juga mahal banget gitu. Intinya begitu deh. Gue nggak mau anak-anak gue, mungkin gue bisa kerja juga di Amerika gitu ya, tapi maksud gue yang kayak anak-anak gue butuh sosok orang tuanya yang menyenangkan. Kalau di Indonesia kita bisa sewa, bisa ada pembantu yang bantuin kita. Jadi kita juga nggak capek-capek banget. Jadi kita bisa main, bisa fun bareng sama bisa fun bareng sama keluarga kita gitu. Jadi anak gue nggak ngelihat gue sebagai sosok ibu yang capek, marah-marah doang, kerjaannya nggak menyenangkan gitu. Apalagi juga dia ngelihat sosok bapaknya tuh yang bapak gue cuman kerjanya di rumah marah-marah doang. Kan nggak mau gitu. Jadi gue minta doanya semoga Matik juga nggak burn out, kalian juga nggak burn out. Semoga apa ya gue pasrah aja sih, ini matanya sembab, nangis abis cerita sama Tuhan. Kayaknya Tuhan, aku berserah deh mau dibawa kemana aja. Intinya minta kekuatan, minta kesabaran, intinya gitu. Jadi semoga, aku nggak tahu kenapa mau cerita di video ini, nggak tahu kenapa mau share, tapi semoga video ini bisa jadi bermanfaat buat kalian, bisa sebagai kekuatan buat kalian, bahwa kalian mungkin yang mengalami kayak gue nih nggak sendirian. Udah sih intinya gitu doang. Males nangis-nangis nih udah 35 menit, kerjanya cuma nangis bawel. Ya udah geng, terima kasih udah dengerin curhatan aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga next videonya gak nangis-nangis, dan semoga next videonya kita bagi-bagi duit. Bilang bye-bye. Bye-bye. Oh ya, dan gue juga lagi nangis tadi karena gue feel bad aja sama anak-anak gue gitu. Karena guenya udah capek, dan kalau gue paksain main sama anak gue yang ada tuh nggak fun. Karena gue capek, jadinya kesannya tuh gue pengennya marah-marah mulu. Jadi gue ngerasa bersalah, kayak aduh, gue berusaha untuk nge-push diri gue untuk mencoba fun ke anak-anak. Buat informasi tambahan nih buat kalian, jadi Dedi tuh kerja dari hari Senin sampai hari Minggu, lumayan sering. Kenapa? Inilah Amerika, kerjaannya kerja bangun tidur, kerja bangun tidur, kerja bangun tidur, udah begitu terus. Jadi Amerika tuh sangat berbeda kayak Eropa. Jadi waktu itu Dedi lagi stresnya sama kerjaan, capek, dia kayak kerja terus gitu, nggak istirahat. Dia juga pengen jalan-jalan, pengen quality time sama keluarganya, tapi capek cuy, kerja terus, stres yang ada ya kan. Terus dia sempet beberapa kali ngajak gue untuk pindah ke Indonesia, tapi gue pikir dia bercanda, tapi tetap di-mention terus tuh. Tapi waktu itu kejadian gue sama mertua ini tuh belum terjadi. Terus gue bilang sama Tony, gue tidak mau memisahkan anak gue dengan kakek dan neneknya, walaupun neneknya satu ada di Indonesia, Lola ya kan. Tapi again, gue juga nggak tahu nanti kedepannya apakah gue tetap memilih berubah pikiran, udahlah gue di Amerika aja, atau nanti tiba-tiba gue pindah ke Singapura, who knows, atau udahlah pindah ke Indonesia aja, kita nggak tahu ya. Ini cuma cerita pada saat hari ini aja. Gue nggak tega memisahkan kakeknya dan neneknya dengan cucu-cucunya, karena gue, buat kalian yang nggak tahu, gue tuh deket banget sama kakek nenek gue dari gue kecil sampai segede gini. Mungkin kalau mereka masih hidup gitu ya, gue deket banget sama mereka, parah deket banget gitu. Jadi gue nggak mau memisahkan anak-anak gue dengan kakek neneknya. Tapi kakeknya sekarang dua-duanya udah meninggal ya kan. Terus ditambah juga mertua gue yang nyelekit banget ngomongnya gitu, kayak lo nggak boleh ninggalin anak lo, lebih harus boleh lo ninggalin anak-anak lo tanpa lo, sampai belibet ngomongnya. Iya lo boleh pergi, tapi maksimal 2 jam doang, 2 jam. Ya gue nggak tahu lah ya nanti apakah nanti gue tiba-tiba ada Roh Kudus melunakkan hati gue, maafkan apa segala macam. Gue nggak tahu.
Tapi gue cuman mau cerita aja sama kalian sih. Udah, itu doang intinya. Jadi ya udah gitu aja lah. Gak tahu juga mau ngomong apa. Kayak lagi udah tidur. Tapi gue udah nggak bisa di-push lagi nih. Intinya gitu aja sih. Semoga kita saling menguatkan ya. Semoga ibu-ibu di luar sana kuat. Udah dah, bacot ngomong mulu. Bye.